namanya hukum. Nah, ini kelihatan ini ya. Saya dalam Islam gitu ya. Yang baru datang ke depan. Nah, pokoknya baru datang di depan. Juga mengandung hukum, hukum dari apa namanya ajaran terdahulu. Makanya ada istilah syar'u man qoblana atau syariat sebelum. Nah, saya tulis ya, syar'u man qoblana atau syariat sebelum kita. Siapakah sebelum kita itu? Para nabi yang lain. Itu sebelum kita. Maka disebut syar'u man qoblana. Contohnya apa? Antum dulu kan waktu di KMI pernah ada Al-Adyan kan? Nah, di situ ada Ad-Adyana Al-Yahudiyah. Itu ada peraturan, ada 10 perintah. Apa isinya? Lataktul. Loh, bener loh. Coba. Kata Surbil Homer. Hah? Apa? Latazin. Latazin artinya apa? Latazni. Ya, duduk sini ke depan. Yang baru datang ke depan. Latazni, bukan Latazin ya. Semuanya pada baca Latazin nih. Latas Rob Homer Latazin. Latazni. Bukan Latazin. Di sini, 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 sini. Ngapa di situ? Ya. Pokoknya yang baru datang ke depan. Ya, biar nggak tertinggal. Nah, itu namanya syar'uman qoblana atau syariat sebelum kita. Contohnya apa? 10 perintah. Pada siapa? Nabi Musa. Kan 10 perintah. 10 aja perintahnya, nggak banyak-banyak. Latas robil homer, lataktul, latas ini, terus latasrik gitu. Hah? Iya, lataktul. Lataktul, latas ini, latasrik, latas robil homer. Ada lagi yang lain. Latakul mal bil batil. Ada loh banyak. Ada. Itu larangan riba. Jadi ada apa namanya? Larangan riba. Silakan duduk sini. Itu dan lain sebagainya. Ada 10 perintah. Di depan, di depan, depan. Baru datang ke depan. Baru datang silakan ke depan. Depan sini boleh. Ya, ya. Jadi itu 10 perintah kepada Nabi Musa. Nabi yang lain punya perintah nggak kira-kira? Sholat itu perintahnya Nabi siapa? Masuk iya? Saya kasih tahu ayatnya. Nabi Isa itu perintah sholat dan zakat loh. Mari kita cari ayat. Nih, saya carikan ayatnya biar antum percaya. Dalam ayatnya itu, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ausoni bisolati wa zakat. Itu dalam surat Maryam ayat 30-an kalau nggak salah. Bisa mendapatkan perintah untuk apa? Coba dibaca. Surat Maryam ayat 31. Hah? Iya, ya, silakan duduk. Ke depan, yang baru datang ke depan. Jangan di belakang, ya. Perintahnya apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ausoni bisolati wa zakat. Kan? Ya, jadi Nabi Isa itu mendapatkan apa? Perintah sholat dan zakat. Yang pengikutnya Nabi Isa rata-rata banyak ya, atau meninggal dunia karena peperangan atau situasi ya situasi sosial yang tidak menguntungkan ya, mungkin tekanan atau represi dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. Nih, wajah Allah ini mubarakan aynama kuntu wa ausoni lati wa zakat. Ya, ini bisa jadi kuis bagus nih. Ini kalau antum bikin ini bisa jadi kuis. Kuisnya apa? Kuisnya adalah apa mukjizatnya Nabi Isa? Nabi Isa mukjizatnya apa? Apa? Tanpa ibu, ya lahir pakai ibu dong. Menyembuhkan orang, orang buta terus
Hah? Apa? Nabi Isa membelah laut. Apa? Nabi ini. Nabi Isa membelah laut. Laut mana? Hah? Bukannya itu berbicara saat masih bayi itu betul. Pertanyaan saya adalah, Nabi Isa ngomong apa waktu masih bayi? Ini yang diomongkan. Ya kan? Ya, ya, duduk di depan. Yang diomongkan ini dan ayat sebelumnya. Ya kan? Nah, coba deh. Yang diomongkan adalah ini ayat sebelumnya. Ini ada. Ya kan? Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ausani bis sholati waz zakati wa barron biwalidati walam akun jabbaron asiyya. Ada 3 kalimat, ya kan? Duduk ke depan. Baru datang ke depan sini, depan sini. Sini, jangan di situ. Sini, depan sini. Ya. Lo turun ke belakang. Ya. Nah, sini itu ya, kalau antum mau bikin cerdas cermat, apa yang dikatakan Nabi Isa ketika masih bayi? Nah, itu tadi yang dikatakan. Lah ya kan kalau Nabi Isa ngomong masih bayi ngomongnya apa? Kan gitu kan? Kan itu juga penting. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi kalau kita pengen tahu mukjizat ya, ya mesti kita harus lihat dalam Al-Quran biasanya ada juga. Nah, apa yang diomongkan Nabi Isa ini tadi? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ausani bis sholati waz zakat. Ini apa namanya? Kurang kelihatan sih ya, kayaknya ya. Saya mau lihat suratnya yang besar. Nah, ini kita coba lihat ayatnya. Aduh. Nah, ini dia. Ini ketika itu orang itu bertanya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyyan. Orang-orang yang datang melihat apa namanya? Maryam itu bawa anak kecil, ya kan? Kan melahirkannya nggak di rumah sakit, ya nggak? Melahirkannya di mana? Ya di kebun kurma, kan? Ya nggak tahu sih kebunnya besar apa kecil, kita juga nggak tahu. Pertanyaannya, kenapa Maryam pulang ke rumah ya? Hah? Siapa yang nyuruh? Kan dia sendirian. Ya mestinya dia mikir dong. Kalau misalnya dia di kebun kurma malam-malam ada masalah atau apa, ya kan? Atau kalau hari-harinya jatuh mengundang hewan buas misalnya gitu kan. Nah, itu mestinya tuh kan nggak sempat mikir ke situ. Makanya kita baca itu kita mikir, kok pulang ya kan gitu kan? Tapi ya mau nggak mau mesti terpaksa pulang. Kenapa? Menyelamatkan diri. Tapi ketika nyampe gerbang kampus itu, misalnya itu gerbang desanya tuh kayak gerbang yang antum itu loh, ya kan? Ada gerbangnya itu. Kan ada penjaganya. Penduduk datang, ah, penjaganya di situ. Loh, Maryam, kenapa ente kok bawa bayi kecil baru dilahirkan? Kan orang bertanya-tanya loh, di sini loh. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti say'an fariyan. Ya kan? Jadi ternyata masyarakat itu umumnya julid. Orang yang jaga gerbang itu ngejulitin. Maryam, lo kok ente bawa bayi baru lahir nih dari mana? Nah, ini loh. Laqad ji'ti say'an fariyan. Loh, itu yang benar dong ente. Gitu kan? Ya Ukhta Harun, maka na abuki asauin wa makanat ummuki bagian. Eh, Maryam, yang bener dong ente. Masa ente pulang-pulang bawa bayi? Kan ibu ente nggak pernah zina. Kan gitu kan? Bapak ente juga bukan pezina. Maksudnya apa? Ya itu tadi, ya kan? Kan banyak orang mungkin ketika itu di zaman itu sudah ada peristiwa hamil di luar nikah. Tapi ini Maryam loh, kok masuk Maryam? Maryam itu beneran nih. Benerannya kayak gitu. Ibaratnya Maryam itu stok menantu idaman yang langka di zaman itu. Misalnya gitu ya, katakanlah ya. Ya, Maryam-Maryam yang di sini maksud saya kayak gitu katakanlah. Itu stok menantu idaman yang langka. Ya kan? Katakanlah dia nggak jual diri, nggak apa dan lain sebagainya. Tapi orang akhirnya, loh, Maryam, lu juga kayak gitu kan. Karena banyak orang yang ketika itu kalau saya lihat dari ayat ini sih kayaknya ya, ketika itu berarti juga yang orang yang
hamil di luar nikah. Akhirnya ya orang-orang desa ketika itu ya, loh Maryam, ente juga kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi ada yang ngejulitin juga. Ya maksudnya langsung menghakimi, mestinya nanya kan. Tapi kan Maryam ketika itu udah capek banget, bayangkan melahirkan, bayinya digendong sendiri, ada yang bantu, bawa pulang ke rumah. Ada nggak antum hari melahirkannya di rumah sakit, bawa bayinya pulang ke rumah? Nggak ada. Ini udah capek. Aduh, aduh. Karena itu cuma dapat anak, nggak tahu dari mana, bilang gitu kan. Akhirnya kaumnya nanya. Makanya itu Maryam itu ngomong apa? Maryam itu nggak ngomong. Akhirnya fa'asyarat ilaihi. Aduh, anak nggak tahu nih. Oh iya, Maryam juga bingung mau ngomong apa kan? Kan? Ibaratnya antum itu ketika ada sesuatu yang nggak antum tahu, misalnya ada yang nyuruh atau apa, kok ente gini sih? Nah, kan kadang-kadang gitu kan? Fa'asyarat kan gitu. Misalnya antum lagi di kelas atau apa, lagi hure-hure kayak gini, di belakang antum ada ustad. Habis itu antum kan nggak mungkin ngomong, ustad datang kan. Nggak mungkin ngomong kayak gitu. Tapi kan, nah, ya Maryam juga gitu. Ketika itu Maryam itu bingung sekali menjelaskan ini anak dari mana. Kan cuma dapat wahyu, terus nanti akan punya anak. Kan gitu aja. Akhirnya ya udah nih bayi, tahunya lah gitu aja. Akhirnya ketika ditunjuk, bayinya ngomong. Tapi orang-orang kampung jadi ngomong. Loh, masa kita suruh ngomong sama bayi kan gitu kan? Orang kampung gitu. Gimana kita nanya sama bayi? Akhirnya bayinya ngomong. Ini omongan bayinya itu. Ya kan? Ini ngomongan bayinya. Ini ada 4 kalimat yang diomongkan bayi ini. Jadi kalau antum mau tanya, Nabi Isa ketika bayi bisa ngomong. Apa yang diomongkan? Nah ini nih yang diomongkan. Ya kan? Ini yang diomongkan. Kola ini Abdullah. Saya ini hamba Allah. Atani Alkitab. Dan nanti akan mendapatkan kitab. Wajah alani nabiyan. Jadi nanti akan jadi nabi. Jadi bayi itu ngomong gitu. Saya hamba Allah. Nanti saya mau jadi nabi. Antum bayangkan ada bayi. Antum gendong. Dia ngomong gitu. Saya hamba Allah. Saya nanti akan dapat kitab. Saya mau jadi nabi nanti. Ya mukjizat lah, mana ada bayi ngomong kan gitu kan. Tapi orang yang jaga ketika itu ya langsung iman semuanya. Kenapa? Ya bayinya ngomong gitu kan. Itulah kenapa orang ketika itu langsung pada beriman. Ya itu tadi. Ya bayinya ngomong masalahnya kan itu. Apa yang diomongkan bayi Nabi Isa itu? Ya ini yang diomongkan. Qala ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati wa zakat. Berarti Nabi Isa dapat perintah sholat dan zakat. Perintah apa lagi yang lain? Wa baron biwalid, berbuat baik kepada orang tua. Kan? Dalam Islam ada perintahnya? Ada. Itu termasuk syariat apa enggak? Iya. Itu ya. Jadi simpel aja Nabi Isa bayi ngomongnya apa? Ini yang diomongkan ini. Tentu bisa bikin konten. Spill kata-kata Nabi Isa ketika bayi. Bikin polling. Siapa yang tahu Nabi Isa ngomong apa ketika bayi? Oh. Ini yang diomongkan. Itu. Bikin aja konten kayak gitu. Ya enggak? Kan menarik. Kalau nggak percaya, ente coba habis ini tanya orang-orang tuh. Ngerti nggak mereka? Nabi Isa ngomong pas bayi ngomong apa? Tanya. Nah, kayak gitu. Itu namanya kita ada semi kuisnya ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi namanya dalam Islam itu ada syariat-syariat yang terdahulu. Yang mana itu nanti akan apa namanya tergabung dalam Al-Quran itu tadi. Ada lagi yang lain? Ada yang lain. Saya kasih ayat yang lain nih. Nabi siapa kira-kira ini ya? Apa? Ya boleh, boleh.
Nah, ini. Oh iya, ini juga surat Maryam juga. Jadi ada perintah sholat kepada Nabi Isa. Kita nggak tahu. Karena sholat yang kita tahu, nah ya sholat, apa itu sholat? Pelajaran fikih antum loh, mah ya sholat. Af'al muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Itulah sholat zaman sekarang, zaman Nabi. Tapi sebenarnya arti sholat secara bahasa itu apa teman-teman sekalian yang berbahaya? Hah? Doa. Berarti zaman dulu Nabi Isa itu mungkin sholatnya dalam bentuk munajat atau doa. Belum jadi apa? Tindakan sholat seperti sekarang ini. Tapi ada zakat juga loh, ya enggak? Berarti perintah memberi itu sudah ada sejak lama. Karena itulah manusia itu akrab dengan kegiatan donasi. Kan gitu. Ayo donasi, donasi. Kan laris, ya enggak? Atau ada kalau ada organisasi yang dia itu mensut kegiatan donasi, mesti banyak yang habis itu donasi. Ya emang enggak? Karena emang itu secara alami manusia itu akrab dengan ajaran donasi. Ini saya ngasih tahu. Ya. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi biar kita paham persoalan yang mendasar ini. Ya, kita kembali ke syariat tadi itu. Ada hakim, ada mahkum. Kalau hakim tadi kita sebutkan ya. Tapi dari sisi manusia, hakim juga bisa disebut sebagai seseorang yang menetapkan hukum. Hanya disebutkan apa? Memutuskan hukum. Yang mampu atau diberikan kekuasaan untuk memutuskan hukum. Kan? Ada hukum-hukum yang sifatnya kepemilikan. Ada hukum-hukum yang sifatnya tindakan kejahatan. Kan? Contohnya apa? Hukum kepemilikan. Itu kan kita semua sama-sama tahu. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Tapi kalau nanti kan terjadi atau potensi terjadi sengketa, ya apa enggak? Jadi ke anahuli. Nah, kalau sudah ke anahuli ini udah susah. Harus ada putusan hukum. Oh, ada pencurian. Oh, ada setengah pencurian. Setengah pencurian itu gimana? Barangnya ke bawah orang. Orang ngira itu barang dia, tapi ternyata bukan. Ya itu ya bukan pencurian sebenarnya karena dia nggak merencanakan itu, ya enggak? Sama seperti teman-teman turun dari masjid, kayaknya ini sendal anak, dibawa pulang. Kayaknya ini sendal anak, gitu kan. Atau lagi apa dan lain sebagainya itu kayaknya punya anak. Nah, itu jadi itu contoh-contoh kayaknya punya anak itu juga jadi suatu contoh bahwa oh ada juga masalah itu, ya kan? Nah, tapi ada masalah hukum yang sifatnya itu harus menjatuhkan apa namanya? Menjatuhkan putusan dan hukuman. Ya, contohnya benar-benar ada tindak pencurian. Apa hukumannya? Kalau di pondok dipulangkan, ya kan? Atau ada tindakan pengerusakan. Orang lepas emosi, terus dia ngelempar batu ke laptop temannya. Wah, berarti dia kena hukum pengerusakan. Kan? Atau itu bagian-bagian dari hukum pidana. Atau termasuk bagian dari hukum yang kriminal. Kan? Ya, kriminal. Kita nggak boleh melakukan perusakan. Nanti bisa dituntut hukum. Perusakan juga bisa dipenjara. Nah, kayak gitu. Tapi bisa juga selesai dengan kekeluargaan. Nah, tinggal bagaimana selesainya. Kan gitu kan. Nah, itu makanya ya, perempuan itu adalah paling rawan dalam posisi hukum. Rawannya gimana? Antum susah kayak orang misalnya pacaran sampai naudzubillah hamil di luar nikah. Gimana cara dia bela diri? Susah. Salah dia kan gitu kan? Apa itu? Kenapa kok dilarang di pondok? Karena kalau nanti terjadi yang paling rugi adalah Anda, bukan cowoknya. Cowoknya nggak rugi, dia bisa aja ngelak, nggak ada buktinya tuh, kan gitu. Kalau cewek, gimana mau ngelak kalau buktinya udah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, ya kan? Itu maksudnya. Kenapa kok peraturan cewek itu lebih banyak dan lebih lebih ruwet? Kenapa? Ya itu tadi masalahnya.
Jadi antum bersyukur kalau di pondok ini kok peraturannya kok ruwet, sulit keluar dan lain sebagainya supaya antum dibikin sulit melanggar. Ini mestinya kita sadar seperti itu. Coba antum tanya orang tua antum, mesti lebih senang kalau antum di sini. Coba lah tanya deh. Ya kan? Kalau di rumah ya bisa jadi, bisa jadi. Antum pulang lebih malam aja jadi masalah. Di sini antum mau begadang juga ada masalah, ya kan? Kenapa ya? Itu tadi yang saya bilang. Jadi sederhana tapi bisa bahaya. Itulah namanya hukum itu kadang-kadang seperti itu. Nah, ada lagi dalam syariat adalah apa? Mahkum. Apa itu mahkum? Coba dibaca. Yang punya buku coba dibaca. Apa itu mahkum? Yang punya buku baru satu. Apa yang baca? Wah, ini poinnya cuma buat Rakel aja nih, yang lain nggak kebagian. Hukum adalah orang yang dikenai hukum. Kan mahkum alaihi, orang yang dikenai hukum. Atau katakan sebagai mukallaf. Ya, ya, jadi orang yang mahkum adalah sesuatu yang ya dikenai hukum. Ya kadang dikenai hukum itu nggak mesti orangnya juga, tapi suatu benda juga dikenai hukum. Ya kan, ini meja. Hukumnya gimana meja ini? Ya, ada hukumnya. Maksudnya gimana? Kalau kita pindah, ya ada hukumnya kan itu kan. Kalau kita bawa pulang, ada hukumnya juga. Tapi kalau dibiarin aja, ya ada hukumnya juga kan. Ya, ada ayam misalnya, itu ada sayur, misalnya gitu. Itu ada sayur, di situ ada kerupuk. Ada hukumnya nggak benda itu? Coba antum ambil tanpa bayar. Jadi hutan ya nggak? Jadi sesuatu itu punya posisi hukum masing-masing. Disitulah manusia pun juga punya, manusia juga bisa sebagai mahkum karena dia punya hukum terkait posisinya sendiri. Kan seperti antum, apa hukumnya? Antum hari ini kuliah ya, antum menjalankan kewajiban. Itu benar, ya. Nah, jadi ada mahkum, ada mukallaf, gitu ya. Mahkum fih, ada mahkum alaihi, ada mahkum fihi, itu banyak sekali nanti bisa dibaca sendiri. Saya mau menjelaskan garis besarnya saja. Bahwa seorang mukallaf adalah seseorang yang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan hukum. Tapi kewajiban ini bukan kewajiban yang sifatnya itu menguntungkan orang lain, tapi menguntungkan diri antum sendiri. Seorang mukallaf menjalankan sesuatu, sesuatu itu untuk dirinya sendiri, ya kan? Walaupun kita nggak tahu nanti kembalinya dalam bentuk apa. Misalnya antum sholat, apa manfaatnya sholat? Nah. Jadi macam-macam kan? Nah itu tadi yang saya bilang, ada hukum-hukum dalam syariat yang manfaatnya itu tidak berdampak secara langsung, ya kan? Nggak bisa berdampak secara langsung. Anda malam tadi tahajud, besok dapat uang, ya nggak bisa kayak gitu. Memang dia dalam kehidupan itu ada ujian-ujian hukum yang seperti itu. Tapi kalau kayak hukum kayak mencuri itu lebih jelas, ya kan? Kayak hukum kayak apa lagi itu? Eh, apa namanya? Menyakiti orang lain itu juga jelas, kayak gitu. Hukum kayak membunuh orang itu jadi jelas, kan? Tapi kalau hukum yang perintahnya seperti sholat, itu sangat sulit untuk mencari dampaknya hari ini dan mungkin 10 tahun lagi. Masih belum terlihat dampaknya, benar. Makanya disebutkan dalam apa namanya hadis itu awalu ma yuhasabu yaumal kiamat as-sholat. Yang dihisap sholatnya. Kalau nggak ada sholatnya, ya perbuatan itu jadi nggak ada maknanya. Makanya orang itu berbuat baiknya jadi nggak ada maknanya kalau nggak ada sholatnya. Disitulah sholat itu sebagai pemakna untuk kehidupan, ya kan? Itu yang paling penting. Jadi pemaknanya, ya bukan hanya berbuat baiknya saja. Kalau berbuat baik banyak yang bisa, tapi berbuat baik sambil mengakui bahwa ya perbuatan ini karena izin Allah, ya melalui sholat kita dan lain sebagainya. Itu juga lebih sulit. Ya, jadi itulah kenapa orang-orang itu, kenapa kok sholat itu bisa disebut ibadah yang memang nggak masuk akal. Karena emang nggak terhitung. Maksudnya nggak dihitung secara secara individu, dampaknya individunya apa ya? Masih belum diketahui. Kayak di Indonesia misalnya. Kita di Indonesia ini mayoritas Muslim, ya kan? Saya mau nanya, orang Muslim yang sholat ada nggak yang nyuri? Ada. Ada yang korupsi? Ada. Ada yang bunuh orang? Ada.
Apakah itu karena sholatnya nggak bertambah? Enggak, bukan karena sholatnya saja. Bukan karena faktor sholatnya saja. Sholat itu nanti untuk di hari kiamat nanti. Bukan hari sekarang. Kalau hari sekarang ya cuma buat hubungan sosial aja mungkin. Tapi ya itu tadi yang saya bilang. Ya, kadang-kadang kita perlu untuk sholat itu karena emang itu untuk hari kiamat nanti, bukan sekarang. Sekarang sih kita kerja aja. Ninggalin mungkin nggak ada dampaknya. Memang kelihatannya nggak ada dampaknya. Tapi ketika nanti sudah di hari akhir, baru kelihatan dampaknya. Makanya itu termasuk rukun Islam yang dia itu apa namanya intinya adalah pelaksanaan rukun iman. Kan? Nah ya sholat kan buat orang yang beriman saja. Nah maka dari itu yang saya bilang bahwa, nah ini teman-teman pernah nggak dengar hadis kayak gini? Eh, kan ada hadis ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Apa tuh? Halo, Val? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Ya itu loh. Yang pertama apa? Fala yu'di jarahu. Fal yukrim dhaifahu juga betul sih. Oke. Selanjutnya, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'di jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan aw liyasmut. Nah, coba lihat hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau orang sholat tapi tidak menghormati tetangga berarti juga tidak beriman. Kalau orang sholat apa namanya menyakiti tetangga berarti dia kurang beriman. Kalau orang sholat omongannya masih acak-acakan berarti dia juga tidak cukup imannya. Jadi ngerti ya? Ada sholat tapi imannya kurang. Ya dia sholat tapi maksiatnya jalan. Itu kan? Tapi ada juga yang sholat, tapi yang kayak gini bisa terhindar. Nah, ini hadis ini membicarakan tentang komunikasi. Fal yukrim doifahu. Apakah menghormati tamu itu bisa kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik? Bisa. Gimana cara menghormati tamu? Menyambut, ya kan? Apa bisa kita menghormati tamu dengan ngaji aja? Ini di rumah, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk, nanti ngaji terus. Tamunya nanti tinggal. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Berarti menghormati tamu itu hanya bisa dilakukan dengan praktek komunikasi yang baik. Falayu dijarahu, tidak menyakiti tetangga. Antum itu bisa nggak menyakiti tetangga dengan komunikasi antum yang jelek? Bisa menyakiti tetangga. Contohnya gimana? Oh banyak loh. Ya itu tadi yang saya sebut dalam surat tadi, surat Maryam tadi, ngejulit itu juga gitu. Wah, kok ada bayinya? Kok tiba-tiba lahiran aja? Nah, juga ngejulit. Dan lain sebagainya itu juga bisa menyakiti. Ya kan? Wah, ada mobil baru tasakuran ya. Ya, itu juga bisa ngejulit juga. Jangan-jangan mobilnya utangan kita nggak tahu. Alah, punya mobil, paling nyicil. Nah, itu bisa ngejulit. Lah, ya, makanya hati-hati. Ya enggak? Kan nggak mudah. Ya. Terus apakah terus kita diem aja? Sat? Ya diem aja juga nggak bagus juga. Ya enggak? Jadi masalah kan? Sama tetangga itu serba sulit. Diem aja juga salah. Ya enggak? Ngomong mau bercanda pun juga bisa bahaya juga. Kita ngomong terlalu baik, ya kadang jadi salah juga. Wah, sok baik. Kadang-kadang tetangga kayak gitu. Itu makanya. Oh,
sok ustazah. Gimana sih kayak gitu? Itu maksudnya. Terus gimana kita? Ya jalan aja, kalau kita baik jalan aja, ya kan? Komentar orang itu dianggap santai aja. Kalau dia serius dia datang ke rumah, kan gitu kan? Kalau misalnya serius datang ke rumah. Kalau di luar rumah santai aja, ya enggak? Makanya jangan keburu baper. Baper di luar rumah baper. Kalau serius datang ke rumah, kan gitu. Pada senyum-senyum nih gimana sih Ustaz nih? Bener kan kalau serius ngobrol datang ke rumah. Maksudnya gimana Ustaz? Ya urusan antum lah, antum pikirkan sendiri kan gitu. Tapi kan gitu mestinya. Kalau tetangga itu pengen ngomong serius ya datanglah ke rumah. Ngomong yang serius, kan gitu kan. Kalau dia benar-benar berharap bantuan dari kita, ngomonglah dengan serius. Kalau enggak ya kita anggap sebagai sesuatu yang udah biarin aja kan gitu. Itu cara dia. Atau mungkin dia julid karena beban dia terlalu banyak. Ya apa enggak? Ya. Atau dia nggak punya kerjaan lain. Nah, gitu. Kalau orang punya kerjaan, terus penghasilannya juga baik, dia perlu julid nggak? Nggak perlu dia melakukan itu. Tapi kalau dia nggak punya kerjaan, di rumah aja, ekonominya berantakan juga, pendidikannya juga masalah, bakal julid apa enggak? Yo, bakal julid juga, teman-teman sekalian. Jadi paham ya? Nanti kalau misalnya mau punya rumah bareng suaminya, pilih rumahnya di mana? Pilih tetangga. Beli rumah sama dengan beli kondisi dan tetangga. Gitu, ya kan? Loh iya, saya kasih tahu. Senyum-senyum aja nih, jangan pulang habis ini nikah loh ya. Maksudnya kayak gini loh, antum itu kuatkan dulu modalnya, ya kan? Ya, kalau bisa antum itu juga nanti bekerja, meskipun sambilan kecil-kecilan, meskipun nanti jadi ibu rumah tangga ya bekerja lah, ya kan? Ya latihan dari sekarang, konten kan gitu kan atau apa? Ya itu namanya latihan dari sekarang. Karena kita nggak tahu nanti bagaimana situasinya, kan? Karena perempuan itu perhitungannya itu hanya banyak berdasarkan perasaan, makanya kadang-kadang antum kesulitan dalam beberapa hal. Akhirnya banyak yang dikhianati. Ya karena nggak berhitung. Hanya melihat orang, kayaknya mapan. Wah, kayaknya punya. Wah, kayaknya. Mending orang yang benar-benar dari nol, tapi dia kerja keras. Kan gitu. Ya nggak? Daripada kelihatannya mapan, ternyata hutang semua. Hati-hati. Zaman sekarang banyak yang kayak gitu. Ya, saya sebagai orang tua menasihatkan seperti ini supaya teman-teman pada hati-hati. Jangan terburu-buru dengan yang kelihatannya sudah mapan. Kecuali emang keluarga antum yang mengenalkan atau apa. Mesti keluarga antum milihkan yang terbaik. Kayak gitu. Kalau antum nggak pinter nyari jodoh, nggak usah nyari. Tunggu aja dari orang tua atau dari keluarga yang lain. Jangan nekat. Kalau nekat, mau first dating. Jangan-jangan pulang nangis kan gitu kan. Itu loh maksud saya. Saya tuh mengkhawatirkan antum yang setahun-setahun dan bahkan juga yang lanjut 4 tahun juga chattingannya dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini gitu ya. Jadi syariat itu sampai mengatur ke yang seperti itu untuk cewek. Gitu. Ya. Maka dalam Al-Quran syariat itu mengatur komunikasi perempuan. Contohnya apa? Saya carikan ayatnya. Ini ayatnya fala takhdona bil qaul. Nah, apa artinya fala takhdona bil qaul? Halo teman-teman, apa artinya fala takhdona bil qaul? Saya lagi loading. Halo teman-teman, apa artinya fala takhdona bil qaul? Itu untuk cewek. Tunggu loading tunggu. Fala takhdona bil qauli fayatma alladzi fi qulubihim maradun. Fayatma alladzi fi qalbihim marad. Saya kurang ingat detail ayatnya.
Fala takhdona, apa itu fala takhdona? Fala takhdona bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu apa? Pelan-pelan. Ngomong yang tegas. Tuh, tapi jangan ngamuk kalau ngomong. Ustaz. Nah, itu ngamuk. Beda ngomong yang tegas sama ngomong yang tegas tuh, Ustaz, gimana kalau kita ini santai aja formal. Formal itu sama seperti yang lain. Itu namanya formal. Ustaz, gimana kabar antum? Wah, jadi masalah kan gitu kan. Ya kalau di sini mah sistemnya kuat. Coba di luar. Pasti jadi masalah. Gitu. Ya, itulah dalam ayat Al-Qur'an disebutkan fala tahduna. Ini kok nggak jalan-jalan sih ini nih? Ya. Fala tahduna bil qaul. Nah, ini biar antum tahu ini saya langsung hubungkan dengan perkara komunikasi. Memang sih ini perintahnya untuk istri-istri Nabi, tapi bagus juga kok kalau misalnya kita pakai. Ya, istri Nabi kan memang maksudnya gimana ya? Kalau kita bilang istri Nabi itu yang pada selamat mayoritas istrinya Nabi Muhammad aja. Kalau istri Nabi yang lain nggak mesti selamat. Iya, iya. Istrinya Nabi Nuh selamat nggak? Nggak. Istrinya Nabi Lut selamat nggak? Enggak. Kata siapa kalau jadi istri Nabi? Selamat. Kata siapa kalau jadi istri pejabat? Selamat. Nah, kata siapa kalau udah punya orang dekat? Bisa selamat. Ya apa enggak? Nih biar kita nih, apa namanya? Mana ya? Wifi-nya ya, kok hilang? Ya. Fala tahdona bil qaul. Jangan merendahkan perkataan atau jangan membuat perkataan Anda itu apa ya? Kayak merayu orang. Jangan. Ya. Sudah di dalam syariat kan ada. Makanya memang berkata yang baik itu perlu, tapi jangan sampai apa? Terlalu kelihatan baik. Makanya disebutkan dalam mahfudzat apa? La takun rotban fatu soro wala yabisan fatu. Jadi pakai ngomong jangan ngamuk, nanti apa? Diam orang. Tapi kalau ngomong jangan terlalu lembut, nanti apa? Ditindas orang. Saja. Assalamualaikum, kita ini Ustazah, kami ini begini, Pak, mohon maaf, ini begini. Itu namanya menunjukkan ketegasan. Itu kan? Tapi tetap mempedulikan apa? Etika. Itu juga penting. Ya, itu juga sangat perlu untuk melakukan itu. Itulah dalam syariat kita akan ungkap terus banyak kaul-kaulnya seperti apa. Makanya yang disebut dalam kitab worldview di situ ya, dalam buku worldview di situ ada mahkum alaihi wa mahkum fihi. Nanti silakan antum cari ya. Nanti itu buat PR atau PR quiz untuk minggu depan. Mahkum alaihi dan mahkum fihi. Ya, silakan cari itu PR-nya. Ya. Oh, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi intinya syariat itu di masa sebelum Nabi Muhammad itu sudah turun dalam ajaran-ajaran yang ya ajaran-ajaran yang memang bisa dikatakan memang itu ajaran ya apa ya akan jadi ajaran Islam kan berarti ada sholat ada zakat ada apa lagi larangan membunuh ada larangan mencuri larangan berzina larangan apa lagi itu larangan mengambil riba kan apalagi ya dalam Al-Quran disebutkan larangan riba ya apa namanya Bani Israel itu ketika zaman Nabi Musa itu juga sudah dilarang untuk melakukan riba. Kenapa zaman dulu itu riba itu ngetren? Zaman dulu ya. Zaman dulu riba itu ngetren. Dikit dapat banyak. Minjemin orang, baliknya 2 kali lipat. Nah, macam itu kayak gitu. Ya kan? Nah, itu adalah zaman-zaman yang dimana dia itu masih ngetren riba. Akhirnya apa? Ada edukasi dari ajaran Allah bahwa dilarang riba. Tapi masih aja meriba. Karena pendiri bank itu juga termasuk apa? Bani Israel juga. Yang mendirikan sistem bank yang ada ribanya.
Ya. Nah, itu juga bagian dari yang kita lihat dari hari ini. Makanya kita ini dalam posisi apa? Kesulitan untuk menegakkan hukum yang benar. Tapi bukan berarti kita berdosa karena itu. Kenapa? Karena emang sistemnya sudah begitu dan kita tidak bisa bebas dari itu. Karena itulah kita disebut dalam keadaan yang terpaksa, ya kan? Atau fi halatil alitiror, dalam keadaan yang terpaksa. Terpaksa gimana? Ya terpaksalah. Uang yang diantara kita ini termasuk uang kertas itu termasuk apa? Bagian dari riba juga uang kertas itu. Loh kenapa? Coba saya kasih tahu antum. Antum pernah lihat uang 100 ribuan kan? Pernah pegang juga ya nggak sih? Pernah pegang. Sering. Uang itu 100 ribu, oke? Kalau dipotong jadi dua, apakah setiap potongannya bernilai 50-50? Ah, terus dari mana nilai itu berasal? Makanya uang kertas itu hanyalah apa? Sarana atau alat tukar. Coba, siapa yang bawa uang di sini? Coba antum buka uangnya. Ada nggak tulisannya di situ atas rahmat Tuhan yang Maha Esa yang menjadikan ini sebagai alat tukar? Coba dibuka. Mesti ada kalimatnya. Coba buka uangnya. Buka kalau nggak percaya. Sesekali antum lihat tuh jangan 5.000, 10.000-nya aja. Ada kata-kata apa di situ? Coba dibuka. Dibuka dilihat. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Yang menjadikan uang sebagai alat tukar. Dibaca. Ada nggak? Ada. Atas berkat rahmat. Iya. Berarti emang ini bismillah meskipun terpaksa tapi bismillah aja. Nah, itulah kenapa ditulis baca, coba baca. Baca. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa agar benar. Yang sebagai alat bayaran yang sah dengan itulah gitu. Atas berkat rahmat tuh yang Maha Esa. Ya. Kalau antum buka Undang-Undang 45 tentang kemerdekaan Indonesia, dulu antum pernah upacara kan waktu SD? Apa? Undang-Undang Dasar 1945. Coba ingat apa? Pembacaan UUD 45. Itu loh yang bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa yang adil, berdaulat, adil dan makmur. Template-nya sampai hafal. Ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Di awalnya itu. Ya kan? Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Yang dialami oleh cita-cita dan semangat yang luhur. Dengan nilai, siapa sampai saya lupa. Kan gitu. Jadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Ternyata hukum di Indonesia itu dihubungkan dengan ketuhanan. Meskipun suasananya emang tidak ideal. Tapi tetap berusaha dihubungkan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita berketuhanan. Itulah mestinya kita paham. Baca UUD kalau nggak percaya. Ya. Jadi ternyata dalam uang aja ada apa? Kalau dibilang riba ya mestinya nggak boleh. Kenapa? Karena ini udah bismillah diadakan aja. Daripada apa? Daripada kita pakai sistem pertukaran yang lebih bermasalah. Kita kembali pada syariat Allah. Kita pakai dinar dan dirham. Iya. Kalau ente beli cilok harganya 5.000, ente pakai uang emas, gimana cara Bang Cilok itu ngasih kembalian? Pertanyaannya kayak gitu. Teman-teman sekalian, 1 dinar berapa? Berapa? Oh, saya carikan ya. Berapa juta? Coba deh browsing. 1 dinar berapa juta? Saya mau nanya ke antum. Ada uang emas. Kalau tadi kan uang kertas ya. Uang kertas 100.000. Oke? Uang kertas 100.000. Dipotong jadi dua, apakah nilainya 50-50? Tidak. Antum dikasih separohnya, antum mau? Enggak. Seandainya itu uang emas atau koin emas. Dipotong jadi dua. Separohnya antum masih mau? Masih mau. Kok nggak mau sih? Masih dia emas. Dipotong jadi 4. Antum masih mau separohnya? Seperempatnya? Masih mau. Karena itu apa? Emas. Tapi kalau uang kertas, nanti yang mau anak kasih 100.000 anak potong jadi 4. Ya nggak akan mau karena nggak ada nilainya.
Kalau uang itu emas, maka dia ada nilainya. Pertanyaan saya, kalau yang dijadikan uang tukar itu adalah emas tadi itu, gimana cara antum beli cilok? Dicuil, hilang, jatuh, rugi, ya enggak? Terus bikin serinya gimana? Susah. Uang itu ada nomor serinya, antum lihat enggak? Ada nomor serinya. Nomor seri itu menunjukkan jumlah yang beredar. Ini uang keberapa? Itu. Jadi jumlah uang yang beredar itu juga harus dibatasi. Karena nanti kalau ada uang palsu itu jadi masalah. Ya kan? Orang tiba-tiba kaya, jadi masalah nggak? Jadi masalah. Itu secara sosial maupun ekonomi. Nah, jadi itulah contoh hukum dan dampaknya kepada kehidupan. Contoh hukum dan dampaknya kepada kehidupan. Itulah kenapa kita bicarakan. Ya, ini Ustadz Abu nggak ngajarin? Apa? Heeh. Terus mau ke sini? Kami kabari. Siapa yang ngabari? Ente. Ya, nanti ke sini ya. Teman-teman dari sekarang tolong mulai apa namanya? Bikin tugasnya. Ya kan? Untuk tugas PPT-nya gimana cara membuatnya kayaknya sudah saya upload di YouTube. Nanti saya akan lihatkan. Gimana cara mulainya? Dari mana mulainya? Gimana membuatnya? Itu bisa. Saya sarankan segera selesai. Supaya nanti kita tinggal cerita-cerita dan diskusi. Ini apa? Diskusi masalah yang akan antum hadapi mendatang. Dan masalah yang antum gelisahkan tuh apa? Kita diskusikan supaya ketemu jalan. Supaya ketika antum itu, jadi gini ya teman-teman ya. Saya mau nanya teman-teman yang mau 1 tahun aja di sini siapa? Setahun aja. Halo, halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Saya tidak masalah dengan teman-teman yang mau 1 tahun. Aja pesan saya, jangan li ajli. Kalau antum mau 4 tahun, ya tetap harus maksimal juga. Mau 1 tahun juga harus maksimal juga. Itu ibarat kita, itu gini ya teman-teman ya. Saya mau nanya ke antum yang jatuh. Bisa aja, bisa. Ada mangga yang matang. Ini misalnya pohon mangga itu sudah waktunya matang banyak. Bisa nggak antum duduk aja di bawahnya nungguin yang jatuh? Bisa. Tapi bisa apa enggak kalau antum manjat dan ngambilin metik? Bisa juga. Mana yang akan dapat lebih banyak? Ya yang metik. Tapi lebih sulit mana? Nungguin atau metik? Ya lebih sulit metik. Ya nungguin jatuh ya kalau jatuh, ya enggak? Ya kalau jatuhnya bagus, ya kalau dikeroak codot kan gitu kan. Salah. Maka itu yang saya bilang ke antum. Antum itu mau 1 tahun atau 4 tahun harus sama-sama sungguh-sungguh. Ya, kita nanti kalau ini udah selesai kita akan diskusikan teman-teman yang mau 1 tahun mau kemana. Saya mau kejar sampai antum semangatnya bagus. Yang mau 4 tahun juga saya kejar biar semangatnya bagus. Harus kayak gitu supaya nanti 5 tahun, 6 tahun lagi sama-sama sukses, kan? Memang kayak gitu. Jangan terus tahun setelah yang penting mana yang penting. Nah, itu lihat asli. Kan justru harus lebih semangat lagi. Yang 1 tahun harus lebih semangat lagi. Karena bisa jadi nanti yang 1 tahun akan bantu teman-teman antum yang di sini. Contohnya gimana? Bisa bikin event di luar. Nanti online. Buat sertifikat bisa akpam. Ya apa enggak? Gitu. Ya kan? Karena teman-teman masih pada itifak. Makanya nanti kalau grup Telegram ini, jangan ada yang keluar. Walaupun nanti di luar dan lain sebagainya, jangan ada yang keluar. Ini akan kita lanjutkan buat kuliah-kuliah selanjutnya. Dan jangan ada yang keluar. Kenapa? Kali aja kita bikin event, antum bisa yang dari luar bisa ikut, ya enggak? Dan sebaliknya, kayak gitu cara kita bekerja. Makanya itulah pentingnya menjaga silaturahim. Jangan liajli, ya. Ini saya pengen banyak tasik ke antum ini biar teman-teman punya gambaran. Karena saya melihat banyak sekali ngetren orang keluar. Kenapa? Oh, di luar lebih enak. Saya tunggu dulu toh. Ada nggak teman-teman antum kakak kelas yang udah di luar, dia teriak-teriak, di luar enak, di luar enak.
Nggak ada. Nggak ada. Coba tanya misalnya, antum tanya ke kakak kelasnya yang semester 5 atau semester 4, semester 6 atau semester 4. Manggilnya apa kalau kakak kelasnya itu? Uti gitu ya. Uti, ada nggak teman antum yang udah di luar? Saya mau tanya dong. Yang alasannya dulu keluar karena di luar enak. Saya mau tanya dong, tanya. Antum tanya yang di luar sana. Uti, di luar enak nggak? Ya. Banyak orang itu berpikir apa? Di sini nggak enak, di luar enak. Tapi benar-benar nggak tahu kan? Makanya kalau emang antum mau keluar, keluarlah dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh direncanakan. Sungguh-sungguh dipikirkan. Ya enggak? Kalau antum mau lanjut, benar-benar sungguh-sungguh. Jangan enak-enakan. Oke. Itu ya. Kita berharap pada calon-calon ibu di masa mendatang di sini, anaknya soleh-soleha dan manfaat. Ya kan? Keluarganya bisa banyak zakatnya. Iya. Kalau banyak zakatnya berarti kaya, kan? Lah iya, gimana enggak? Berdoalah supaya banyak zakat. Kenapa? Kalau antum bisa banyak zakat, berarti antum mesti kaya. Tapi kalau antum kaya, nggak mesti banyak zakat. Nah, berdoalah supaya apa? Bisa nolong orang banyak. Kalau antum bisa nolong orang, berarti antum punya kemampuan atau punya jabatan kek atau punya kekuasaan, ya apa enggak? Jangan berdoa jadi orang berkuasa. Terus kalau udah berkuasa mau ngapain? Makanya berdoalah supaya jadi orang yang bisa banyak bantu orang lain. Berarti antum punya kekuasaan banyak, ya kan? Berdoalah supaya apa? Supaya antum banyak mengajar, banyak mengajari orang lain. Kalau banyak mengajari orang lain berarti antum paling enggak pinter lah, ya apa enggak? Atau ilmunya banyak. Kalau antum cuma berdoa ya Allah semoga anak jadi orang pinter, pinter ngeramal. Kalau orang pinter nggak selalu bisa dan mau ngajar. Tapi kalau orang punya semangat ngajar, insya Allah dia punya ilmu banyak. Gitu ya pesan saya. Tolong tugasnya diselesaikan, terus kita ganti dengan diskusi-diskusi yang lebih seru lagi. Gitu. Ya, kelasnya di sini aja nggak apa, tapi besok melingkar, lebih dekat, melingkar agak jauh sih. Terus apa namanya, bikin melingkar dan kalau nggak bikin berkelompok, kita mendiskusikan sesuatu yang menarik terkait masa depan yang kita kaitkan dengan worldview syariah ini. Bisa kayak gitu, bisa aja, ya kan? Nanti kita yang bikin kasusnya. Terus juga antum boleh, misalnya, Sat, anak kok merasa ini, tapi kok pengen ini ya. Terus ini gimana lah? Itu boleh jadikan kasus. Supaya antum benar-benar berpikir dengan baik dan benar dan tepat. Supaya nanti pikiran antum itu nggak keliru, tindakan antum juga nggak keliru, maka masa depannya juga tidak keliru. Jodohnya juga tidak keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.